Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, kali ini ada informasi menarik. Surat peralihan status P3K paruh waktu sudah terbit. Namun Faisal menentang keras, ada apa? Baik, dikutip dari gpnn.com, Ketua Aliansi R2 R3 Indonesia Faisal Mahardika meradang atas terbitnya surat peralihan status P3K paruh waktu. Ya, Faisal menentang keras perintah peralihan P3K paruh waktu ke tenaga outsourcing sebab para P3K paruh waktu banyak yang berlatar belakang honorer, database Badan Kepegawaian Negara BKN. Nah, Pemkot Medan akan mengalihkan P3K paruh waktu menjadi outsourcing. Kami menentang keras karena merugikan P3K paruh waktu, kata Faisal, dikutip dari gpnn.com. Kemudian lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa mengalihkan P3K paruh waktu ke outsourcing merupakan bentuk lepas tanggung jawab pemerintah. Kebijakan dikhawatirkan menjalar ke daerah lainnya sehingga ini menjadi ancaman bagi nasib P3K paruh waktu. Faisal mendesak pemerintah pusat segera mengatur mekanisme peralihan P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu. Apalagi sudah banyak masalah yang terjadi di daerah. Selain kasus peralihan ke outsourcing, kejadian lainnya di Kabupaten Merangin, P3K paruh waktu sudah dilantik sampai sekarang tidak menerima SK. Dinas Pendidikan berdalih tidak terdata, tetapi anehnya, kenapa mereka bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tahap pertama jika tidak terdata, ungkap Faisal. Oleh karena itu, Faisal mengatakan pemerintah harus tegas melihat permasalahan di daerah. Nah, menurut dia banyak juga daerah yang sejak melantik P3K paruh waktu sampai sekarang belum memberikan gaji. Nah, P3K paruh waktu cuma dilantik disuruh kerja tetapi belum digaji. Ini kan sangat tidak manusiawi, ucap Faisal. Faisal akan menghadap ke DPD RI hari ini pada Jumat 5 Juni 2026 karena tidak ingin peralihan P3K paruh waktu ke outsourcing menjalar ke daerah lainnya. Nah, Faisal ingin DPD RI ikut mendorong percepatan regulasi untuk peralihan P3K paruh waktu ke P3K penuh ya. Dia juga mengajak forum-forum P3K paruh waktu untuk berjuang agar outsourcing bukan jadi solusi. Sebab pemutusan hubungan kerja PHK bisa terjadi kapan saja. Nah, kalau jadi outsourcing otomatis P3K paruh waktu bukan ASN lagi. Semua database BKN dinolkan. Ayo semua berjuang demi status P3K penuh waktu, kata Faisal Mahardika. Selain wacana tersebut, ada berita juga mengapa P3K paruh waktu tidak mendapatkan gaji ke-13. Pejabat pun tidak menjawab ya guys. Adapun gaji ASN, PNS dan P3K penuh waktu ada di belanja pegawai. Nah, sehingga bisa dikeluarkan gaji ke-13 mereka. Untuk P3K paruh waktu hanya diberikan THR sesuai dengan peraturan wali kota Perwali 18 tahun 2026. Pembayaran gaji ke-13 ini bertepatan dengan jadwal nasional dengan peraturan Presiden nomor 9 tahun 2026 untuk mengatur pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi ASN. Nah, semoga ini bisa menjadi menambah kesejahteraan abdi negara, tentunya juga menambah motivasi untuk bekerja lebih maksimal lagi. Demikian kata Tezar, panggilan akrabnya. Sementara Pemkot Mojokerto cairkan gaji ke-13 untuk 3.692 ASN termasuk P3K paruh waktu. Alhamdulillah luar biasa ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah mencair silakan diketik di kolom komentar ya Bapak Ibu. Nah, pemerintah kota Mojokerto mulai mencairkan gaji ke-13. Selamat ya. Nah, bagi 3.692
ASN di lingkungan pemerintah daerah termasuk 1.112 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dengan total anggaran 13,2 miliar. Nah, pencairan gaji ke-13 ini resmi dilakukan sejak 3 Juni menyasar seluruh ASN di Pemkot Mojokerto. Gaji tambahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi pegawai dalam mendukung kelancaran pemerintah dan pelayanan publik. Bagi pegawai negeri sipil dan PNS P3K penuh waktu besaran gaji ke-13 serta 1 kali penghasilan, sementara untuk P3K paruh waktu menerima gaji ke-13 dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Nah, ini catatan penting untuk Bapak Ibu. Jadi P3K paruh waktu mendapatkan gaji ke-13 dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, kebijakan ini menegaskan bahwa Pemkot Mojokerto untuk berkomitmen memberikan perhatian setara kepada seluruh ASN yang berkontribusi meski status kerjanya berbeda. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan gaji ke-13 telah kami cairkan sejak tanggal 3 Juni. Wah, hebat ya. Kami memastikan seluruh ASN termasuk P3K paruh waktu menerima gaji ke-13 tersebut. Ning Ita, panggilan akrab dari Wali Kota Mojokerto tersebut, berharap nih gaji ke-13 dapat memberikan manfaat bagi pegawai dan keluarganya serta menjadi motivasi untuk terus bekerja dengan baik dalam melayani masyarakat Mojokerto. Pencairan gaji ke-13 ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pegawai sekaligus menjaga motivasi dan semangat kerja ASN. Dengan demikian, kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat terus meningkat. Nah, pemberian gaji ke-13 ini tidak hanya menjadi wujud penghargaan bagi ASN, tetapi juga mendorong semangat kerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ke depan, Pemkot Mojokerto berencana mengevaluasi dan mempertahankan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan aparatur, sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan profesional. Nah, buat Bapak Ibu, sekian informasi yang bisa disampaikan. Ya, ada mungkin beberapa daerah sudah memberikan atau mencairkan gaji ke-13-nya untuk ASN, baik ASN penuh waktu ya, untuk P3K penuh waktu atau paruh waktu ataupun PNS. Nah, bagaimana dengan daerah Ibu? Silakan ditulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.